Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Teman-teman guru, sahabat operator yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah video tentang bagaimana caranya kita melapor pajak pribadi sebagai pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta. Untuk langkah pertama, kita masuk dulu ke halaman Chrome, kemudian kita ketikkan di situ DJP online, kita masuk ke websitenya, kemudian kita login dengan menggunakan NPWP di situ. Kita ketikkan passwordnya, kemudian kode keamanan, klik login. Nah, setelah muncul halaman dashboard, di situ ada informasi, profil, bayar, lapor, layanan. Klik di lapor karena kita ingin melaporkan pajak yang telah dipotong. Sebetulnya pajak ini sudah dipotong oleh Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Kita hanya melaporkannya saja. Klik di lapor, kemudian ada dua opsi di situ. Ada mengunduh formulir dan mengisi langsung di situs web. Kita pilih yang situs web. Di situ sudah ada pajak tahun-tahun sebelumnya yang sudah kita laporkan. Kali ini karena kita mau melaporkan pajak terbaru tahun 2021, klik di buat SPT. Nah, ada pertanyaan di situ. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, di sini boleh dibaca petunjuknya bahwa pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Nah, berarti kalau teman-teman tidak menjalankan pekerjaan bebas, maka klik di tidak. Tapi kalau memang punya pekerjaan lain, pekerjaan yang teman-teman lakukan yang punya keahlian khusus, yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, maka klik di ya. Nah, ini kebetulan sesuai dengan kondisi, saya klik tidak. Apakah Anda seorang suami atau seorang istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Pisah harta maksudnya di sini ya. Nah, ini harus ada perjanjian tertulisnya. Tapi kalau tidak, ya berarti klik saja di tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Penghasilan bruto itu bisa kita lihat di formulir 1721 A2 yang sudah diberikan kepada kita dari dinas terkait. Kita lihat untuk ini. Nah, kebetulan di sini penghasilan brutonya di mana? Nah, ini kebetulan penghasilan brutonya ini di atas 60 juta. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Kurang dari 60 juta. Tadi penghasilan brutonya itu 64 juta, lebih dari 60 juta. Berarti kita klik tidak. Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan. Ada dengan bentuk formulir, dengan panduan, dengan upload SPT. Kita pilih dengan panduan.
Nah, sekarang kita dibawa pada halaman data formulir. Halaman pertama dari 18. Kita pilih tahun pajak yang mau kita lapor. Karena 2021, status normal bukan pembetulan karena ini pengisian pertama. Kemudian klik di selanjutnya. Nah, pada halaman kedua ada daftar pemotongan penghutang PPh oleh pihak lain. Ya, klik ditambah, kemudian kita isikan jenis pajaknya. Misalkan ini kita lihat juga di formulir 1721. Kita lihat PPh-nya yang terpotong PPh pasal berapa, seperti itu. Jenis pajaknya kebetulan di sini PPh pasal 21. Pemotongannya NPP pemotong, kemudian nanti keluar sendiri dia Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten. Kemudian nomor bukti pemotongan itu kita masukkan di sini kebetulan 1221 27029 27029. Kemudian tanggal bukti teman-teman bisa lihat di sini boleh ini ya, 11 Januari 2022. Kalau yang tadi nomor itu bisa teman-teman lihat di bagian atas di bawah kop formulir itu ada ya. 11 Januari 2022 kita pilih 11 Januari 2022. Kemudian PPh yang dipungut. Nah, ini kebetulan PPh yang dipungut ini 0 ya, tidak ada. Kenapa? Karena penghasilan di setahunkan itu tidak jumlah 67 juta ini sebetulnya tidak wajib melapor. Kita boleh mengajukan untuk tidak melapor. Nanti ada di bagian akhir, kita lihat sama-sama. Nah, isikan dengan 0 apabila 0. Tapi kalau teman-teman punya nilainya berapa pajak yang dipotong, nanti isikan dengan nilai tersebut. Kemudian klik simpan. Nah, sudah terisi 11/01/2022. Kita masuk ke langkah berikutnya, klik di selanjutnya. Nah, di situ ada penghasilan neto. Isikan penghasilan itu, lihat di formulir A2. Nah, di nomor 15 kalau di sini ya. Ketikkan saja. Di halaman 4 ada pertanyaan di situ. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Apabila iya, klik iya. Kemudian diisikan royaltinya berapa, sewa dia segala macam. Apabila tidak, klik tidak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Apabila iya, klik iya. Apabila tidak, klik tidak. Klik selanjutnya. Kemudian, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Misalkan di situ ada bantuan, sumbangan, hibah, warisan. Kemudian ada laba anggota perseroan, komanditer. Kemudian ada klaim asuransi, beasiswa, penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Itu silakan teman-teman pilih apabila iya. Tapi di sini jawaban saya tidak. Klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Apabila iya, klik iya, tambahkan kemudian.
Ya, itu apabila memang teman-teman punya, misalkan di sini punya bunga deposito, punya sewa atas tanah, punya bangunan yang diterima dalam rangka guna serah atau dividen dan lain-lain, itu bisa dibaca sendiri. Nah, kebetulan di sini juga jawaban saya tidak. Ya, klik di selanjutnya. Kemudian ada harta pada SPT tahun lalu, halaman 8 ya. Ini hartanya, saya klik saja di sini supaya, karena memang tidak ada perubahan. Kalau teman-teman punya perubahan nanti klik ditambah. Saya klik harta SPT tahun lalu dulu. Kebetulan wah, ini harta yang ada ya. Nah, jadi tidak saya tambahkan dan klik di selanjutnya. Apakah Anda memiliki utang? Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang memiliki utang ya. Min. Ini boleh teman-teman pilih, kalau ada utang disampaikan, kalau tidak, tidak. Coba kita klik di utang pada SPT tahun lalu. Nah, ini kebetulan tidak ada, tahun lalu juga tidak berutang. Kemudian klik di tidak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki tanggungan? Nah, coba kita lihat, diklik tanggungan SPT tahun lalu. Nah, di situ ada istri, anak. Ya, itu kalau memang ada, itu boleh teman-teman tambahkan. Silahkan klik ditambah. Misalnya kita dulu anaknya tahun kemarin anaknya cuma 2. Sekarang bertambah jadi 3. Klik saja ditambah, isikan nama dia, nik, kemudian hubungan keluarga, status, mungkin anak ya. Kemudian pekerjaannya, kalau dia belum sekolah ya belum sekolah, kalau dia sudah sekolah buat pelajar, kalau dia mahasiswa, mahasiswa. Begitu teman-teman ya. Oke, untuk tanggungan ini dibatasi saja sampai 3. Walaupun nanti teman-teman punya anak 4, 5, itu yang diisi hanya 3 orang. Kemudian klik di selanjutnya. Apakah Anda membayar zakat, sumbangan keagamaan, kegiatan wajib? Kalau iya, klik iya. Kalau tidak, klik tidak. Kalau iya, berapa jumlahnya? Zakatnya berapa? Ya, ini yang sifatnya wajib. Oke, selanjutnya status kewajiban perpajakan suami istri. Ada status perkawinan di situ, kawin. Kawin, sudah kawin. Status kewajiban perpajakan suami istri itu sesuaikan saja dengan formulir 1721A2. Di situ ada statusnya, status jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP, ada K garis miring 2, berarti kepala keluarga, tanggungannya 2 orang. NPWP istri, apabila istri memiliki NPWP, tapi ketika kita pilih status kewajiban pada kepala keluarga, itu NPWP istri tidak perlu kita isi, kecuali nanti kita pilihnya pada pisah harta, itu baru kita isi dengan NPWP istri atau suami. Nah, di bawahnya ada pilih golongan BTKP Anda. Penghasilan, kawin, K, tanggungannya berapa orang. Nah, di sini teman-teman lihat saja di formulir 1721A2. Nah, di atasnya di situ ada ini dia. Ya. Tinggal teman-teman pilih saja. Berarti kawin dengan tanggungan 2 orang seperti itu. Klik di selanjutnya. Apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PH pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Kalau ya, jawab iya. Kalau tidak, jawab tidak. Dan klik di selanjutnya. Apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Kalau iya, berapa PPh pasal 25-nya? Apakah Anda sudah membayar STP, bla bla bla? Selanjutnya.
Perhitungan pajak penghasilan BPH. Jumlah penghasilan neto setelah pengeluaran zakat sumbangan keagamaan 59.093.206. Itu kita sesuaikan saja di formulirnya. Kemudian penghasilan tidak kena pajak, jumlah tanggungan semuanya 67.500.000 rupiah. Nah, ini kita sesuaikan di formulirnya. Nah, kalau ini tidak kita isi ya, ini penghasilan netonya, ini sudah kita isi tadi. Maksud saya seperti itu. Kita lihat 67.500.000 rupiah. Kita lihat di formulir 1721A2-nya sesuai tidak? 67.500.000 rupiah. Artinya sudah sesuai. Nah, kita lanjut ke bawahnya. Ya, ini yang terpenting ya. Poin ini yang terpenting, bahwa setiap SPT yang kita laporkan itu hasil akhirnya haruslah nihil. Jadi tidak boleh bersisa di situ. Klik di selanjutnya. Halaman 16, proses kurang atau lebih bayar. Ini tidak ada, kita klik saja selanjutnya. Nah, ini di tahap akhir dengan menyadari sepenuhnya itu kita baca saja, kemudian klik di setuju, klik selanjutnya. Kita lihat apakah sudah sesuai atau tidak. 1770S 2021 tahun pajaknya pembetulan ke 0, karena ini bukan pembetulan, ini baru pengisian pertama. Status SPT nihil, jumlahnya 0 lengkap. Kemudian kita ambil kode verifikasinya, klik di sini. Ya, saya pilih email. Supaya apa? Kode verifikasinya dikirim ke email. Tapi ketika teman-teman mau kode verifikasi itu dikirim ke nomor handphone, itu teman-teman boleh klik di nomor handphone. Tapi kalau memang mau dikirim ke email, pilih email dan klik oke. Ya, kita cek email. Kita cek email. Kita refresh sekali. Ini kebetulan belum masuk ya teman-teman. Kita tunggu aja. Nah, kebetulan emailnya belum masuk ya teman-teman ya. Ya, kita ulangi langkah ambil kode verifikasi, klik di sini. Kemudian kita klik ke email, kita klik OK. Kita cek kembali email kita. Oke, nah teman-teman ini sudah masuk ya, sudah masuk email kode verifikasinya. Kita kopikan saja, kita kopikan. Dan kita kembali ke halaman ya, kita pastekan saja, kita klik kirim SPT. Wow, tidak valid katanya. 3F811D 3F811D. Ini sudah benar teman-teman ya. Oke, kita coba yang kedua. Oke,
selesai teman-teman. Di sini ada info bahwa penghasilan kita di bawah PTKP. Kita bisa mengajukan permohonan wajib pajak non efektif WPNE. Itu bisa kita unduh, klik di sini ketika kita mau mengajukan permohonan bahwa kita tidak kita wajib pajak tetapi kita non efektif. Klik tutup. Apakah puas? Oke. Nah, ini dia sudah teman-teman ya, sudah 2021 nihil, status yang terpenting sudah nihil. Kemudian untuk buktinya kita bisa masuk lagi ke email. Nah, ini dia, ada bukti bahwa kita sudah menyampaikan SPT, kita sudah menyampaikan laporan pajak tahunan, kewajiban kita sebagai pegawai setiap tahunnya, biasa di awal tahun ya. Oke, teman-teman sekalian, cukup di sini video kali ini. Nanti di mana ada yang kurang, di mana ada kesalahan, mohon di komen ya di bawah, karena biasanya saya juga ngisinya seperti ini, jadi kita bisa saling berbagi ya. Ini sudah selesai teman-teman ya, artinya teman-teman sudah melaporkan kewajiban setiap tahunnya. Ini tahun 2021 yang baru saja kita laporkan tadi. Oke, saya minta maaf di mana ada kekurangan dan kesalahan. Kalau dirasa video ini bermanfaat, tolong di like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya atau di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.